Terus menurut tuh taraweh nggak ada selama corona gimana? Jarang juga gue tarawih gue. Gue belum pernah yang sampai full sih. Paling kecil waktu itu sempet tuh gue. Lo melakukan ibadah puasa nggak? Insya Allah ngelakuin ibadah puasa. Bedanya puasa selama corona ini gimana? Bedanya puasa sama corona ini yang gue rasain sih, biasanya kalau misalkan kita beli takjil sore-sore itu kan udah rame banget ya. Sekarang nggak terlalu rame kayak seperti tahun lalu. Iya dong, puasa dong gue. Full? Alhamdulillah, insya Allah. Nggak terpaksa kan? Enggak dong, kewajiban. Bedanya puasa selama corona ini gimana? Beda aja sih, karena ini kan ya, sepi sih sekarang. Nggak kayak tahun-tahun sebelumnya. Kayak sekarang buka juga nggak bisa, bukber juga nggak bisa sekarang ya kan. Ya sedih aja sih sebenarnya. Lo melakukan ibadah puasa nggak? Iya, insya Allah. Bedanya puasa selama corona ini gimana? Lebih sepi, lebih hambar, lebih kayak ngerasa lebih ada hal yang berduka aja sih kayaknya. Kenapa tuh? Di media dengernya kayak berita kematian tiap hari, ada semakin meningkat gitu kan, sedih ya. Iya, puasa. Lo melakukan ibadah puasa nggak? Alhamdulillah, ya. Bedanya puasa selama corona ini gimana? Untuk puasa tahun ini mungkin sedikit berbeda dengan tahun-tahun kemarin ya, karena corona juga. Jadi aku juga kadang sedih sih karena kayak nggak bisa bukber bareng teman-teman, terus tarawih bareng gitu. Jadi ya semuanya kan harus dilakukan di rumah dan ikuti sesuai anjuran pemerintah. Jadi ya udah. Lo melakukan ibadah puasa nggak? Alhamdulillah melakukan sampai saat ini sih. Bedanya puasa selama corona ini gimana? Selama corona ya euforianya sih beda. Biasanya kan banyak anak-anak rame di masjid, di musola, mereka pada berkumpul. Masjid itu selalu hidup selama bulan Ramadan itu kayak serasa 24 jam selalu ada orang gitu, selalu ada yang ngaji. Lo melakukan ibadah puasa nggak? Melakukan. Bedanya puasa selama corona ini gimana? Bedanya nggak terlalu banyak sih, karena gue biasanya begadang bulan-bulan puasa sebelumnya. Dan gue akhirnya di rumah tidur nyampe buka. Bedanya puasa selama corona ini gimana? Bedanya puasa selama corona, kalau selama corona itu kan kita melihatnya itu kan sepi ya kan. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya yang kita lihat biasanya puasa itu selalu ramai. Dampaknya ke lo gimana? Kalau dampaknya ke gue sendiri sih, gue ngeliatnya agak beda juga sih ya kan, karena yang biasanya gue ngeliat puasa itu full di jalanan atau di luar itu padat dengan masyarakat yang berlalu lalang kesana kesini. Tahun ini tuh bener-bener beda banget, karena gue ngeliatnya itu bener-bener sepi dan di mana-mana itu serba sepi. Tanggapan lo taraweh nggak dibolehin selama corona oleh pemerintah gimana? Sebenarnya agak sedih sih ya, karena kan biasanya di tahun lalu kita ngelaksanain taraweh di masjid, di musola, tapi kan karena situasi lagi kayak begini juga, jadi ambil jalan terbaiknya aja. Jarang juga gue tarawih gue. Tapi enggak, tarawih sedih bro. Gue sih sebenarnya kalau bilang tarawih full sih enggak juga bro. Gue belum pernah yang sampai full sih. Paling kecil waktu itu sempet tuh gue. Tanggapan lo taraweh nggak dibolehin selama corona oleh pemerintah gimana? Tarawih bisa dilakuin di rumah sendiri sih. Karena gue udah terbiasa tarawih di rumah sendiri sama keluarga gue, jadi nggak ada bedanya. Gue jarang tarawih di masjid sih. Tanggapan lo taraweh nggak dibolehin selama corona oleh pemerintah gimana? Tarawih nggak ada selama corona ya sebenarnya sih agak aneh sih, karena di masjid itu sepi kan, jadi kayak nggak berasa puasanya gitu. Tapi walaupun nggak ada, tetap harusnya sih masih bisa dilakukan di rumah sih untuk tarawih. Ya jadi kurang berasa euforia bulan Ramadannya sih. Bapak taraweh ya? Saya so far taraweh paling hari pertama. Kalau menurut gue sih taraweh ini kan karena kan sunnah ya. Selama corona itu kan serba kita stay di rumah aja. Dan gue ngeliat sendiri juga kebanyakan sih orang-orang pada menjalankan taraweh ini di rumah. Tanggapan lo taraweh nggak dibolehin selama corona oleh pemerintah gimana? Kalau menurut tanggapan aku sih, jujur aku sedih.
Tapi ya kita juga kan harus mengikuti anjuran pemerintah, jadi nggak boleh batu juga. Jadi ya untuk kalian di sana mungkin harus pahami juga ya dalam kondisi seperti ini gitu. Jadi kan kalau aku sih menurut aja sih orangnya kayak ya udah aturan pemerintah seperti itu ya kita ikuti aja. Tanggapan lu tentang orang-orang yang masih ngumpul pas beli takjil gimana? Sama sih, gue juga masih beli itu takjil tuh. Gimana? Paling lebih pakai masker gitu kan, jaga jarak. Tanggapan gue ya seharusnya jangan ya. Kalaupun emang mau beli takjil ya udah, gak usah ngumpul-ngumpul. Kan bisa tetap jaga jarak kan belinya juga. Ngerinya karena nggak ada yang bisa ngawasin kalau mereka harus social distancing, jaga jarak. Terus antara pembeli sama penjual banyak yang nggak pakai masker kan pada kenyataannya di lapangan itu, jadinya ya takut aja ntar ada yang batuk, ada yang bersin masuk ke dalam makanan atau minuman yang dijual. Jadi ya mendingan sebaiknya penjual dan pembeli semua pakai masker gitu. Tanggapan lu tentang orang-orang yang masih ngumpul pas beli takjil gimana? Orang-orang yang ngumpul selama beli takjil sih memang sulit dikatakan juga ya, apalagi kan mungkin itu memang satu-satunya cara mereka membeli takjil, dan mungkin juga itu memenuhi kebutuhan pokok dari para si penjualnya itu, karena ya walaupun keadaan sedang lockdown ya kan, sedang PSBB dan selalu jaga jarak, masih ada saja yang penjual ataupun pembeli yang mereka tuh masih suka berkumpul beli makanan keluar. Itu ya mungkin memang agak batu juga sih orangnya. Tanggapan lu tentang orang-orang yang masih ngumpul pas beli takjil gimana? Beli takjil ngumpul ya wajar sih. Karena mungkin mereka males untuk ke pasar, untuk mempersiapkan semua bukaan, jadi akhirnya mereka untuk membelinya secara instan. Dan mungkin orang-orang yang jual juga usaha-usaha dadakan ya saat puasa gitu. Mungkin orang-orang yang terkena PHK gitu karena pemerintah nggak bisa menangani, jadi akhirnya ya mereka bikin usaha sendiri dan sepertinya bahaya ya mau gimana lagi gitu. Tanggapan lu tentang orang-orang yang masih ngumpul pas beli takjil gimana? Aku sih agak geram sih ya, karena kayak hey, kalian itu udah dianjurkan untuk tidak keluar kemana-mana gitu untuk sementara waktu, tapi kayak masih aja ada orang kayak gitu. Aku tuh kesel banget liatnya, geram banget gitu. Jadi kayak apa ya, sangat disayangkan gitu kan, apalagi masih ngumpul-ngumpul. Terus sekarang juga kondisi Indonesia makin bertambah, makin meningkat, makin banyak yang positif. Tanggapan lu tentang nggak boleh mudik atau pulang kampung selama corona gimana? Sebenarnya kalau bagi orang yang nggak boleh mudik selama corona ini agak kasihan ya, apalagi kalau misalkan emang keluarganya dia lebih banyak di kampung dan emang dia anak rantau sendirian di sebuah kota Jakarta misal. Agak kasihan sih sebenarnya. Kalau misalkan gue jadi orang itu juga mungkin kalau misalkan gue sendiri, keluarga gue semuanya di kampung, gue bakalan sedih sih. Nggak boleh mudik. Lu mudik gak? Mudik. Tahun ini? Enggak. Kenapa? Duitnya nggak ada bro. Duitnya nggak ada? Nggak ada bro. Terus tanggapan lo yang nggak boleh mudik sama corona gimana? Ya yang nggak boleh mudik ya sabar aja lah dulu, ntar pasti ada waktunya kok. Tenang aja, sabar dulu bro. Sambil ini kayak ada duit aja, kayak orang nggak ada duit, gila loh. Tanggapan lu tentang nggak boleh mudik atau pulang kampung selama corona gimana? Menurut gue ya, itu bisa dilakuin di lain waktu. Bisa kita janjian sama keluarga, mungkin 2 bulan kemudian atau beberapa bulan kemudian. Toh trafficnya juga lebih lengang kan dibanding mudik pas lebaran gitu. Tanggapan lu tentang nggak boleh mudik atau pulang kampung selama corona gimana? Sebelum corona selalu pulang. Kebetulan kan kampung aku di Sulawesi. Tapi kalau untuk sekarang ya menahan diri dulu lah untuk jangan pulang. Jadi ya sesuai aturan pemerintah lagi ya, itu aku setuju sih kalau untuk jangan mudik dulu untuk sementara waktu. Yang mudik karena corona gue nggak tahu keadaan mereka kan masalahnya. Toh PSBB juga kan ada wacana buat dilonggarkan kan sama pemerintah. Gitu. Jadi menurut gue ya udah itu sebenarnya kesadaran diri masing-masing orang aja. Ya kan? Kalau mereka nggak sadar ya gue juga nggak tahu mungkin se-hopeless apa hidup mereka saat ini di situasi kayak gini kan. Tanggapan lu tentang nggak boleh mudik atau pulang kampung selama corona gimana? Kalau menurut gue sih ya memang kasihan juga sih ya. Mungkin mereka masyarakat atau keluarga yang memang kangen sama keluarga itu terpaksa dihentikan. Karena apa? Tidak boleh, pemerintah juga kan melarang
tidak boleh mudik dan melarangnya untuk yang namanya mudik. Begitupun tahun ini sih memang agak berbeda sih ya dengan sebelumnya, karena yang biasanya kita mudik ketemu keluarga, kita merayakan lebaran nanti bersama keluarga, tapi kita tetap stay di rumah aja dan tidak bisa kemana-mana sih. Terus tanggapan lu buat orang-orang yang masih ngeyel, yang masih mudik, diem-diem gitu? Tanggapan gue buat orang yang masih ngeyel sebenarnya ya lo ngelakuin itu buat apa? Lo sampai sana juga pasti dicek, yang ada disuruh balik lagi kan. Sayang-sayang gitu, ya udah ikutin aja peraturan pemerintah. Nggak usah lah, ngapain sih? Maksudnya nggak ini juga, maksudnya ikutin aturan pemerintah aja dulu gitu. Kan pemerintah kan juga ngasih waktu juga kan, nantinya akan ada penggantinya kan. Tuh, sambil ngumpulin duit ya. Terus tanggapan lu buat orang-orang yang masih ngeyel, yang masih mudik, diem-diem gitu? Kesian sih. Mereka nekat banget sih, tapi gue paham pasti mereka itu bukan mudik ya, mereka lebih ke pulang kampung. Mungkin di Jakarta mereka nggak ada penghasilan, jadinya mereka nggak tahu di sini mau bayar cicilan segala macem gimana, terus mau makan seperti apa, jadinya keputusan terbaik mereka mungkin maksa gitu loh. Kalau buat orang-orang yang masih ngeyel sih ya mungkin memang itu paksaan sih ya, karena mereka terpaksa mudik walaupun keadaan dari pemerintah juga sedang tidak boleh mudik, memang satu perbuatan yang melanggar sih. Terus tanggapan lu buat orang-orang yang masih ngeyel, yang masih mudik, diem-diem gitu? Bagi mereka yang masih ngeyel sih ya larang mereka, ya kita juga tahu gitu kan, mereka bingung juga di Jakarta. Kalau mereka yang di Jakarta masih ada penghasilan gitu, terus kalau mereka yang nggak punya, di satu sisi kalau mereka kesana pun mereka pasti akan banyak halangan gitu, dari entah itu dari pemerintah dan dari warga yang ada di sana. Nah kalau seandainya mereka ketangkep, pasti mereka akan dikarantina, dan itu selama 2 minggu. Itu sama aja mendingan mereka tinggal di Jakarta gitu. Gimana perasaan lu merayakan lebaran di saat corona seperti ini? Di saat ngerayain lebaran saat corona sih ya gimana ya, biasanya kan kita silaturahmi sama tetangga, salam-salaman ya. Kalau lagi musim kayak gini ya udah, mau nggak mau untung sekarang juga zaman udah serba online kan, kita bisa via WhatsApp, via apapun sosial media juga bisa. Gimana perasaan lu merayakan lebaran di saat corona seperti ini? Di saat corona seperti ini, ya itu sedih sih aku. Karena ya masa sholat id juga di rumah, tapi ya mau gimana lagi. Tapi nggak apa-apa deh, yang penting ada keluarga. Biasanya kita momen-momen lebaran, momen hari raya itu kumpul bersama keluarga, tetapi tahun ini tuh memang seluruh Indonesia, bahkan bukan di Indonesia saja sih, di luar negeri juga yang merayakan Idul Fitri ini, lebaran ini terpaksa di rumah aja dan tidak bisa kumpul bareng-bareng sama keluarga sih ya. Agak sedih juga sih lihatnya. Gimana perasaan lu merayakan lebaran di saat corona seperti ini? Sepi ya mungkin, nggak tahu deh nanti ada takbir apa enggak. Terus sholat id juga bakal sepi, nggak seramai kayak biasanya ya. Yang pasti sedih ya, karena biasanya rame, gue keluarga pada ngumpul kan dari keluarga besar. Sekarang paling cuman ke rumah ya keluarga-keluarga inti aja. Itu sih paling sedihnya, nggak bisa ketemu temen juga kan, nggak kemana-mana. Sholat dong kalau sholat id. Ya itu, jadi hari rayanya nggak berasa gitu kan. Lu kan lebaran merayakan hari kemenangan, tapi lu merasa kayak ya udah semuanya kan. Bahkan nggak semua lebaran kan, semua perayaan pun nggak bisa dilakukan kan saat corona ini. Lu melakukan ibadah puasa gak? Enggak. Terus bedanya puasa selama corona sama sekarang apa? Kan lu nggak lakuin nih. Nah, bedanya apa tuh? Yang gue alamin di sekitar gue ya, jadi ya nggak ada buka puasa. Jadi nggak ada buka puasa tuh? Nggak kelar-kelar tuh? Buka bareng, buka bukber. Kan biasa ada nih SMP ini bukber yuk, SMA, kuliah, biasa ikut. Walaupun lu nggak puasa? Iya. Tanggapan orang-orang yang ngumpul beli takjil nih, lu pasti beli takjil dong. Iya. Gimana tuh? Ya kalau beli takjil sih nggak apa-apa, cuman ramenya ini nggak boleh. Jadi gimana solusinya? Ya belinya di tempat yang kosong, kayak ada takjil kosong beli situ, jangan tempat rame, kan takjil banyak yang jual. Ya, lu beli takjil gak nih selama corona ini? Beli. Di tempat rame? Enggak, sepi. Enak? Enggak enak sih. Pasti mudik dong ya nggak? Mudik dong. Mudik gak lu?
Mudik Kemana? Depok, rumah gue Jakarta Timur. Ini Depok, orang tua gue mudik. Terus tanggapan lo orang-orang yang nggak boleh mudik selama corona gimana? Ya legowo aja, sabar aja. Mungkin ini cobaan. Ya lebih baik mikirin keadaan keluarga lo di kampung daripada lo mikir mau ketemu orang tua lo atau saudara lo. Tapi lo sendiri kan kena corona kan sama aja bohong. Gimana perasaan lo merayakan lebaran di saat corona? Nah itu, gue jadi nggak bisa denger apa orang sholat id gitu. Emang kenapa kalau nggak bisa denger? Ngaruhnya di hidup lo? Ya beda aja, biasa gue lebaran tuh setiap pagi denger orang sholat id, sekarang nggak ada kan. Oke guys, terima kasih udah nonton video barusan. Jangan lupa Who Cares akan mengadakan podcast yang bernama We Care. Dan kalian bisa terlibat langsung jadi narasumber kita. Bila kalian memiliki cerita yang menarik untuk disampaikan ke publik, kalian bisa email ke kita di sini, yaitu id.whocares@gmail.com. Tapi terbatas untuk yang di Jakarta aja ya guys. Oke, thank you.